Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Abraham, ya. Kurang lebih sudah 2 mingguan, aku nggak bikin konten apapun. Jadi sedikit curhat dulu ya, sobat-sobatku semua. Jadi 2 minggu itu memang bener-bener pusing mau bikin mau bikin konten apa lagi, mau bikin bahas apa lagi tuh belum ada ide-ide. Baru-baru ini aja dapat ide lagi. Tapi tenang, kita hari ini akan membahas sesuatu hal yang memang bener-bener sering terjadi di kehidupan kita, seperti itu. Jadi yang pertama itu yaitu bingung bikin konten apa. Terus yang kedua, aku juga nunggu perlengkapanku. Jadi puji Tuhan dapat rezeki. Nunggu perlengkapanku juga dan tripod, karena sebenarnya tripod yang dulu tuh ada cuman agak error juga, makanya beli baru. Terus juga yang kedua beli LED juga. Minggu kemarin baru juga semua, sampai akhirnya beresin semua materi-materi yang ada. Terus sebenarnya mau kemarin take-nya aku tuh, cuman mau hari ini hari aku take ini hari Sabtu ya, besok minggu aku upload. Hari Jumat sebenarnya aku mau take, rencana Sabtu aku mau upload, cuman Jumat itu di sekitarku ini kan, aku kalau take itu kan mesti malam-malam biar semua kondusif, nggak ada suara apapun, ya 1-2 lah. Lah kemarin ternyata ada acara di depan itu, ada kumpul-kumpul apa, jadi sampai jam 11 malam. Jadi ya itu, ya wis lah, akhirnya mau take Sabtu, puji Tuhan Sabtu sekarang ini sepi, ya jadi take Minggu aku upload. Oke. Itu yang pertama. Ya pokoknya itulah alasanku. Kok malah ngeblank. Alasanku itu kenapa 2 minggu nggak aku upload. Dan sekarang aku bikin konten lagi, ini yang menurutku menarik dan harus dibahas, karena hari ini aku ingin membahas tentang insecure atau kurang percaya diri. Jadi kenapa aku bahas ini, teman-teman? Jadi menurutku semua orang itu pasti pernah merasakan insecure. Semua orang itu pernah merasakan ketidakpercayaan diri. Itu semua pasti pernah merasakan, tapi tergantung orangnya sendiri. Ada kala insecure yang masih batas wajar, masih normal, tapi ada juga yang terlalu berlebihan. Nah, menurutku kalau yang terlalu berlebihan kan yang agak-agak harus diselesaikan seperti itu. Karena aku baca beberapa buku, beberapa materi, itu insecure itu bisa diartikan gangguan kejiwaan seperti itu. Makanya aku ingin bahas kenapa sih kok insecure itu muncul. Terus kalau sudah terlalu sudah terlalu gak normal, itu bagaimana bisa menguranginya, seperti itu. Kita akan bahas hari ini satu persatu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau teman-teman suka video ini. Oke? Sip. Oke teman-teman, jadi aku ingin membahas yang pertama itu, aku sudah punya materinya semua. Ya, tapi ya kalau nanti ada salah-salah kata ya mohon maaf seperti itu, karena ini aku ambil dari beberapa sumber juga. Jadi aku akan bacakan biar aku nggak salah mengartikan nanti. Yang pertama ingin aku bahas, apa sih insecure itu sebenarnya? Ini dari Kuiper.com ya. Sebenarnya insecure itu bisa dikatakan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin saja pernah kamu alami. Ketidakamanan atau insecurity itu bisa terjadi saat kamu merasa malu, bersalah, kekurangan, atau bahkan tidak mampu. Biasanya kerap terjadi adalah saat merasa tidak aman, seseorang cenderung hidup dalam ketakutan. Seperti itu, semakin merasa tidak percaya diri. Jadi ya, aku pun juga pernah merasakan kayak gini tuh, insecure itu pernah merasakan. Kayak bikin channel YouTube itu juga aku pada awal-awalnya aku bikin channel YouTube itu kan 2019 ya. 2019 itu sama temen-temenku relawan di Jogja, kayak 4 atau 3 video. Setelah itu aku break karena memang kendala yang pertama itu atur jadwal. Jadi aku bisa, mereka nggak bisa, dan begitu terus sebagainya. Makanya kan itu juga sulit. Terus juga yang kedua,
Itu mepet sama waktuku ngerjain jurnal akhir atau skripsi di kampusku, karena itu memang aku udah kudaten tanggal bulan sekian aku harus selesai gitu kan. Itu November 2019 aku bikin channel YouTube ini mulai bergerak. Ya wis Desemberan aku berhenti dulu, off dulu, ngejain yang aku penting dulu di kampus. Dan setelah itu aku baru on lagi setelah pandemi ini karena gak ada kerjaan. Akhirnya aku aku hidupkan lagi channel ini gitu loh. Yang tadi aku bilang insecure itu ada beberapa hal, ada beberapa kategori menurutku. Yang pertama kategori yang batas normal. Maksudnya batas normal itu apa sih? Jadi kayak rasa itu kadang-kadang muncul gitu loh. Contohnya kayak kalian nongkrong gitu kan. Kalau beberapa saat kok enggak pede gitu, itu masih menurutku masih batas wajar. Tapi kalau rasa itu muncul terus dan menjadi bumerang bagi kalian, itu menurutku yang tidak normalnya di situ gitu loh. Contohnya kayak kayak kalian ngambil suatu keputusan terus kalian mikir banget sampai itu jadi beban dan nggak fokus di pekerjaan kalian. Itu juga menurutku teman-teman harus bisa curigai itu loh. Apakah ini benar-benar rasa insecure yang berlebihan atau masih batas wajar saja seperti itu. Dan sesuai yang tadi aku bilang teman-teman, rasa insecure tuh kalau bisa ditarik mundur atau beberapa sumber yang aku baca itu, sebenarnya insecure itu kalau sudah melebihi batas normalnya itu bisa dikategorikan gangguan kejiwaan. Dan ada juga yang bilang itu kalau sudah parah itu kayak dia mengasingkan diri sendiri gitu loh. Jadi kayak sulit bersosialisasi seperti itu. Dan itu pun juga berpengaruh pada kehidupan kalian. Misalnya kalau orang itu kalau terlalu berlebihan, terlalu punya rasa insecure yang terlalu tinggi seperti itu kan. Makanya gimana sih tanda-tandanya orang itu bisa insecure, apa penyebabnya, terus juga gimana solusinya kalau ingin menyembuhkan rasa insecure itu. Kenapa aku bilang ingin menyembuhkan? Karena aku yakin dan percaya tidak bisa 100% penyakit itu sembuh. Bukan penyakit, gangguan itu sembuh, rasa itu sembuh. Aku yakin dan percaya itu tidak bisa 100%. Ya hanya 1/1000 orang yang sangat pede. Tapi kadang-kala pastilah ada rasa-rasa sedikit-sedikit kayak merasa insecure, kayak percaya diri, itu pasti setiap orang merasakan seperti itu. Makanya aku ingin bahas yang pertama adalah di sini kenapa sih rasa insecure itu muncul. Oke. Dan aku sudah dapat info ya. Udah dapat materi dari Sehatku. Yang pertama ya, penyebab insecure yang pertama menurut Sehatku itu yang pertama adalah takut akan kegagalan dan penolakan. Ya kalian harus perhatikan betul-betul. Salah satu penyebab utama rasa insecure adalah takut akan kegagalan dan penolakan. Padahal dalam hidup terkadang Anda hanya harus mengambil risiko tersebut. Padahal ada yang lebih banyak hal yang bisa dipelajari dari kegagalan ketimbang keberhasilan. Jika Anda gigih, pada akhirnya kegagalan tersebut dapat Anda hindari. Masih wajar, semua orang pasti merasakan hal tersebut. Dan aku pun juga punya teman yang kayak gini tuh. Dia bukan takut akan kegagalan dan penolakan itu, karena setiap momen yang akan diambil dia selalu berpikiran hal-hal yang paling terburuk dalam resiko tersebut. Itu kan yang menurutku ganggu kita sendiri gitu. Maksudku ya kita boleh berpikir untuk yang buruk, cuman jangan sampai itu menjadi bumerang gitu loh. Jadi ada berpikir yang positif, ada yang negatif seperti itu. Jadi diimbangi aja menurutku. Terus yang kedua, sifat yang terlalu perfeksionis. Kan yang aneh perfeksionis. Terkadang tanpa disadari kita memiliki standar yang sangat tinggi untuk semua yang kita lakukan. Anda mungkin menginginkan nilai tertinggi, pekerjaan terbaik, apartemen atau rumah dengan dekorasi paling indah,
anak-anak sopan, pasangan yang ideal, sayangnya hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ya, hidup tidak selalu menjadi seperti yang kita inginkan. Bahkan jika kita sudah bekerja ekstra keras sekalipun, jika terus-menerus kecewa, menyalahkan diri sendiri karena sesuatu yang kurang sempurna, Anda akan mulai dibayangi oleh perasaan insecure. Perasaan insecure yang terjadi terus-menerus ini tidak baik karena dapat menyebabkan depresi, kecemasan, gangguan makan, bahkan kelelahan kronis. Kuncinya bersyukur kalau aku menurutku yang itu. Bersyukur apa yang diberikan, jadi bersyukur apa yang sudah didapatkan. Sesimpel itu. Ya semua orang itu ingin perfect ya. Semua orang ingin perfect, ingin baik. Pokoknya dipuja-puja lah. Tapi kan hidup tidak selalu, apa yang kita inginkan itu tidak selalu ada, tidak selalu diwujudkan, kadang juga tidak seperti itu gitu loh. Jadi ya bersyukur dan menerima saja. Terus yang ketiga, kurang percaya diri karena kecemasan sosial. Banyak dari Anda mungkin pernah mengalami kurang percaya diri dalam situasi sosial, seperti pesta, pertemuan keluarga, wawancara, hingga kencan. Perasaan kurang percaya diri biasanya didasari oleh rasa takut akan dievaluasi atau dinilai kurang oleh orang lain. Akibatnya Anda menghindari situasi sosial dan mengalami perasaan insecure. Kadang memang seperti itu. Jadi aku juga pernah merasakan kayak kumpul-kumpul di suatu tempat, kayak apa ya, kita udah bisa memprediksi gitu loh, ini akan bahas ini, itu kita kan udah bisa memprediksi ya, dan itu ternyata bener gitu loh. Makanya jadi males gitu, bukan nggak mau bersosialisasi, tapi kalau kita ikuti terus ya gimana gitu kan. Berarti bukan dari kitanya, berarti dari lingkungannya kan. Kalau ini kan, kalau tadi yang pertama kan takut akan kegagalan itu kan dari kita. Terus yang kedua terlalu perfeksionis itu dari diri kita. Kalau menurutku dari ini kan awalnya dari lingkungan gitu. Yang keempat, pola asuh yang kurang tepat. Insecure dapat disebabkan oleh orang tua yang terlalu kritis, lalai atau kasar. Kadang-kadang pengabaian juga dapat terjadi, terutama pada keluarga dengan banyak anak atau orang tua yang sibuk bekerja sepanjang hari. Ketidakcocokan antara orang tua dan anak pun kerap terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat kedua pihak hingga ekspektasi orang tua yang berbeda yang diinginkan anak. Karena hal tersebut rasanya sudah dapat timbul pada anak. Banyak sih kalau ini, kalau menurutku ini banyak sih. Banyak. Pasti contoh-contoh yang kayak gitu banyak. Jadi orang tua, komunikasi orang tua dengan anak itu juga nggak sinkron, nggak menyatu. Jadi ini sih PR juga sih. Terus yang kelima, korban bullying. Pada masa kanak-kanak, mungkin tanpa disadari kita pernah menjadi sasaran bullying. Teman sekelas karena berbagai alasan, seperti cara mereka melihat tempat tinggal, cara berpakaian, dan perbedaan ras, agama, atau etnis. Korban bullying biasanya akan mudah merasa takut. Dalam jangka panjang, mereka akan mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan siapapun. Hal tersebut dapat memicu perasaan insecure. Emang bullying itu emang nggak baik. Apalagi zaman sekarang itu banyak banget ya, orang itu menjudge seenaknya, orang itu mengkritik seenaknya, seakan-akan dia itu paling perfect, ya kan, seakan-akan dia itu Tuhannya. Padahal pada saat kita melontarkan kata-kata yang mengkritik, yang pedas, yang menghina, itu juga ada di dalam diri kita gitu. Ya, dan itu sebenarnya juga kita sendiri juga merasakan. Jadi stop lah kan itu untuk bully itu kayak zaman sekarang gitu men. Serius, kayak zaman sekarang itu. Apa-apa dibully, apa-apa dipermasalahin, kasihan. Karena zaman sekarang malah banyak banget ya korban. Aku dulu SMA ada nggak sih SMA?
ada lah kayak SMA tapi cuma 1-2 orang. Kalau sekarang tuh banyak banget ya perasaan, sampai di video sebar medsos cowok cewek. Kalau dulu masih cowok sih kebanyakan, sekarang cewek pun juga seperti itu, malah parah. Sistemnya mulai pukul tangan, udah kacau sekarang. Itu tadi penyebab insecure ya, ada 5 ya, ada 5 ya. Takut akan kegagalan dan penolakan, sifat yang terlalu perfeksionis. Terus yang ketiga apa lagi? Yang ketiga kurang percaya diri karena kecemasan sosial ya. Terus pola asuh yang kurang tepat. Terus yang kelima korban bullying ya. Penyebab insecure dari diri kita ada 2 ya, dari lingkungan sekitar itu ada 3. Jadi teman-teman harus cermati. Terus sekarang bagaimana sih cara mengatasinya kalau kita sudah punya perasaan yang berlebih seperti itu? Harus diperhatikan men, karena buat tumbuh kembangnya kalian juga, kedepannya kalian juga gitu. Nggak mungkin kalau selama hidup harus dihantui dengan rasa kecemasan, dengan rasa tidak percaya diri, nggak mungkin seperti itu. Kalian harus bisa berubah. Cara mengatasinya aku sudah cari juga sumbernya dari mana? Dari kok kayaknya nanti tak cari men. Ini kayaknya dari sehatku apa gitu, lupa aku. Nanti ku cari ya. Ku cari, ada kok nanti ku kasih di bawah. Sorry men. Jadi kita akan membahas cara mengatasinya. Oke? Yang pertama, berusaha untuk tetap berpikir positif. Oh bukan sehatku, tapi ya lupa. Yus nanti tak kasih. Berusaha untuk tetap berpikir positif ya. Hidup ibarat roda yang berputar untuk setiap orang. Di satu waktu terkadang seseorang bisa berada di atas dan ada kalanya kita akan berada di bawah. Namun setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan yang terjadi. Ada orang yang ketika menghadapi masalah selalu menyalahkan diri terus-menerus. Itu juga nggak boleh, berbahaya, hingga menimbulkan stres. Namun ada pula yang terlihat santai karena bisa memikir sisi positif dari masalah yang terjadi. Hal ini tergantung pola pikir masing-masing orang, bagaimana mereka memandang satu masalah. Itu juga ya. Jadi kita harus berusaha untuk, ya boleh lah suatu waktu, aku juga pernah merasakan drop banget, down banget juga pernah merasakan. Akhir-akhir ini pun juga karena memikirkan pekerjaan. Tapi ya kita harus bisa bangkit lagi. Kita harus berpikir yang positif. Kita harus gimana caranya dapat masalah, ada negatifnya, tapi kita harus ambil sisi positifnya untuk menambah semangat lagi men. Karena kalau kita terlalu terpuruk dan terpuruk juga susah gitu. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Melawan pikiran negatif memang tidak mudah, namun jika tidak dipaksakan, kamu akan terus dihantui rasa cemas, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Jika kamu mulai berpikir seperti aku selalu buat kekacauan dimanapun, ubah pikiran tersebut menjadi lebih realistis, seperti terkadang aku buat kesalahan, tapi aku selalu belajar dari kesalahan. Lah, ini memotivasi diri kita sendiri. Jadi obat yang menurutku obat paling ampuh ketika kita down itu ya diri kita sendiri. Terus yang ketiga, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Pasti ya. Bandingkan diri dengan orang lain bukan cara yang tepat untuk mengoreksi diri. Justru hal ini akan membuatmu menjadi rendah diri dan insecure. Di tengah maraknya penggunaan media sosial seperti saat ini, kita bisa melihat banyak sekali hal yang terjadi di hidup orang lain, ya kan? Entah bagaimana, seringkali apa yang kita lihat di media sosial nampak sangat-sangat indah. Rasanya sulit bukan untuk tidak membandingkannya dengan apa yang kita punya. Oleh karena itu, cobalah kurangi penggunaan media sosial agar kamu tidak fokus pada kehidupan orang lain dan tidak membanding-bandingkan diri sendiri. Aku cuma mau bilang, men, apa ya? Gini, kita bolehlah melihat seseorang itu sukses. Aku pun juga. 1 bulan yang lalu itu juga stres, serius, karena melihat teman-temanku udah kerja, teman-temanku udah sukses. Jadi 1 bulan Juni ada yang kerja, ada yang sukses. Wah,
rasanya pusing pas malam-malam gini kan, satu pusing man, jadi kayak tertekan jadi. Tapi lama kelamaan juga kita nggak boleh seperti itu. Aku mikirnya gini, kita tuh kita itu punya masanya gitu, ya kan? Kalau Tuhan sudah mengizinkan ya wis terjadi, kalau Tuhan belum mengizinkan sekarang ya wis gitu. Jadi apa ya Tuhan kasih sekarang itu ya disyukuri, ya kan? Terus yang keempat, hindari orang-orang yang membuat kamu insecure, ya kan? Teman-teman yang toksik, hubungan yang toksik itu hindari. Kalau udah tahu dia toksik, dia pamer, hindari. Itu nggak berguna buat kalian, buat kehidupan kalian ke depannya. Toksik seperti itu kalau kalian kurangi, bisa memfilter itu. Media sosial tidak terlalu digencar, bisa mengurangi rasa insecure itu dalam diri kalian. Yang kelima, lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia. Lakukan kegiatan atau hal-hal yang membuatmu bahagia. Cobalah untuk lebih fokus pada hal-hal yang dapat membuat kalian bahagia dan melupakan rasa insecure. Kamu bisa memanjakan diri dengan perawatan, masker wajah, ya kan? Menghirup uap aromaterapi. Kamu juga dapat berolahraga, menjadi rileks gitu. Jadi kalau kamu seneng apapun, misal bermusik, main musik, dengerin musik atau apapun, terus kamu lakukan hal yang buat kamu happy. Jadi kalau aku dulu sih, kalau pas aku rasain seperti itu datang, yaitu tadi untuk diriku sendiri, untuk membangkitin mental aku lagi, terus dengerin musik biar ya mental ini terjaga lagi seperti itu. Oke, dan sudah aku kupas, menurutku sudah semua sih menurutku. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan atau merasa kurang atau mungkin mau menambahkan, ya kalian ketik di kolom komentar saja. Jadi ya ingat, rasa insecure itu semua orang pasti pernah merasakan. Tinggal kita bagaimana bisa memfilternya, bagaimana kita bisa mengatasinya. Oke, jangan mudah rendah diri, tetap harus bisa menyemangati diri sendiri, terus juga harus bisa move on, ya kan? Harus bisa istilahnya maju lah. Oke, terus juga harus bisa ngontrol emosi, ngontrol hati juga, bisa menyemangati diri kita sendiri. Oke ya, semuanya. Terus hindari ya nggak perlu seperti hubungan yang toksik, pertemanan toksik itu hindarilah, malah kalian membuat kalian rancu nanti. Terima kasih tonton video ini. Mohon maaf kalau lama banget, kayaknya berapa menit? Wow, 25 menit. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.